Tahukah Anda fakta tentang laba-laba terbesar di dunia? Apakah Anda memiliki pertanyaan atau komentar tentang laba-laba? Silahkan tulis di kolom komentar. Laba-laba adalah makhluk yang sering kali mendapat reputasi buruk karena citranya yang menakutkan dan dianggap sebagai hama. Namun mereka juga merupakan makhluk yang menarik dan penting dalam ekosistem. Laba-laba memiliki kemampuan menghasilkan benang yang sangat kuat. Benang ini digunakan untuk membangun jaring-jaring laba-laba, tempat mereka menangkap mangsa, dan tempat berlindung. Beragamnya spesies, ada lebih dari 40.000 spesies laba-laba yang telah diidentifikasi di seluruh dunia. Setiap spesies memiliki perilaku, bentuk tubuh, dan kemampuan yang unik. Laba-laba adalah predator alami yang membantu mengendalikan populasi serangga hama di pertanian. Mereka dapat menjadi sekutu penting bagi petani dalam melindungi tanaman mereka. Ada dua spesies laba-laba, yaitu laba-laba berukuran paling besar dan terkecil. Laba-laba terbesar adalah Goliath bird Aether yang dapat memiliki rentang kaki hingga 30 cm. Sementara itu, laba-laba terkecil ditemukan dalam genus Patu dan bisa memiliki panjang tubuh kurang dari 1 mm. Laba-laba dalam budaya populer mereka seringkali muncul dalam mitos, cerita rakyat, dan budaya populer. Mereka sering digambarkan sebagai makhluk misterius dan kuat. Laba-laba memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan memiliki beragam karakteristik menarik yang membuat mereka sangat layak untuk dipelajari dan dipahami lebih lanjut. Berikut adalah pembahasan laba-laba terbesar yang ramai diperbincangkan dalam dunia ilmiah. Laba-laba terbesar di dunia adalah Goliath bird Aether atau Thraphosa blondi, yang merupakan salah satu spesies laba-laba yang sangat besar. Laba-laba tarantula Goliath atau disebut Thraphosa blondi adalah spesies laba-laba tarantula terbesar di dunia berdasarkan massa dan panjang tubuh dan kedua setelah laba-laba pemburu raksasa dengan rentang kaki. Tarantula ini ditemukan di hutan hujan di Amerika Selatan dari Guyana ke Venezuela. Tarantula Goliath adalah hewan yang besar dan kuat. Tubuh betina dapat mencapai diameter 12 cm dan berat hingga 175 gram. Panjang kakinya dapat mencapai 30,5 cm dan rentang kakinya dapat mencapai 90 cm. Tarantula jantan lebih kecil dengan berat hingga 100 gram dan rentang kaki hingga 60 cm. Tarantula Goliath memiliki bulu yang menutupi seluruh tubuhnya. Bulu-bulu ini dapat digunakan untuk pertahanan, melepaskan racun atau serat yang dapat mengiritasi kulit. Tarantula Goliath adalah predator nokturnal. Mereka memangsa hewan pengerat, burung, kadal, dan bahkan katak. Tarantula Goliath memiliki taring yang panjang dan beracun yang dapat menyuntikkan racun ke mangsanya. Racun tarantula Goliath pemakan burung tidak berbahaya bagi manusia, tetapi dapat menyebabkan rasa sakit dan bengkak. Tarantula Goliath adalah hewan soliter. Mereka hidup di lubang yang mereka gali di tanah atau di bawah pohon tumbang. Tarantula Goliath betina bertelur hingga 200 butir. Setelah telur menetas, laba-laba muda akan tinggal bersama induknya selama beberapa bulan. Evolusi laba-laba Goliath pemakan burung Thraphosa blondi masih belum sepenuhnya dipahami. Namun, para ilmuwan percaya bahwa spesies ini berevolusi dari nenek moyang yang lebih kecil yang hidup di hutan hujan Amerika Selatan jutaan tahun yang lalu. Salah satu faktor yang berkontribusi terhadap evolusi ukuran besar Goliath bird Aether adalah ketersediaan makanan. Hutan hujan Amerika Selatan adalah rumah berbagai macam hewan pengerat, burung, kadal, dan katak yang semuanya merupakan mangsa yang potensial untuk tarantula. Faktor lain yang berkontribusi terhadap evolusi ukuran besar Goliath bird Aether adalah iklim. Hutan hujan Amerika Selatan memiliki iklim yang hangat dan lembab yang merupakan kondisi ideal untuk pertumbuhan laba-laba. Goliath bird Aether adalah spesies tarantula yang relatif muda yang muncul sekitar 10 juta tahun yang lalu. Spesies ini masih berkembang dan ukurannya mungkin terus bertambah di masa depan. Makanan utama tarantula Goliath adalah serangga. Mereka memangsa berbagai jenis serangga termasuk belalang, ngengat, kecoak, dan kumbang. Serangga merupakan sumber makanan utama mereka di habitat alaminya. Selain serangga, mereka juga dapat memakan invertebrata lain seperti laba-laba kecil, ulat, dan kalajengking. Terkadang, Goliath bird Aether juga memangsa hewan yang lebih besar seperti katak kecil dan tikus. Meskipun ini bukan makanan utama mereka, mereka bisa memangsa seperti ini jika kesempatan muncul.
Makanan biasanya tidak selalu tersedia dalam jumlah besar, jadi mereka tidak makan setiap hari. Tarantula Goliath biasanya makan secara periodik, tergantung pada ketersediaan mangsa dan kebutuhan nutrisinya. Tarantula Goliath memiliki beberapa mekanisme pertahanan yang mereka gunakan untuk melindungi diri dari musuh. Berikut adalah beberapa cara mereka melindungi diri. Tarantula Goliath memiliki taring yang kuat dan bisa menggigit jika mereka merasa terancam. Gigitan ini dapat menyebabkan rasa sakit dan dapat menjadi pertahanan efektif terhadap pemangsa. Saat merasa terancam, mereka dapat melepaskan rambut-rambut berbulu dari tubuh mereka. Rambut rumbai ini mengandung bahan-bahan yang dapat menyebabkan iritasi pada kulit dan mata pemangsa, membuat pemangsa menjadi terganggu dan merasa tidak nyaman. Tarantula Goliath dapat mengangkat badannya dan mengembangkan kaki-kakinya untuk menciptakan penampilan yang lebih besar dan menakutkan saat terancam. Ini bisa menjadi taktik untuk mengintimidasi musuh dan membuat mereka merasa ragu-ragu untuk menyerang. Mereka seringkali hidup dalam lubang yang mereka gali sendiri. Saat merasa terancam, mereka bisa mundur ke dalam lubang mereka untuk bersembunyi dari musuh. Lubang ini juga berfungsi sebagai tempat perlindungan di mana mereka dapat berlindung dari ancaman. Mereka dapat mengeluarkan suara mendesis sebagai tanda peringatan ketika merasa terancam. Suara ini dapat digunakan untuk mengusir musuh atau memperingatkan mereka untuk menjauh. Fakta-fakta ini menyoroti beberapa aspek unik dari Tarantula Goliath, dari karakteristik fisik hingga peran pentingnya dalam ekosistem, dan menunjukkan mengapa mereka adalah spesies laba-laba yang menarik untuk dipelajari dan dipelihara.